Pernah nggak sih kalian lihat grafik saham terus mikir, ini beneran acak banget ya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah teori yang bilang sebaliknya. Sebuah ide yang udah bikin para trader penasaran sekaligus berdebat selama hampir 100 tahun. Ini dia pertanyaan dasarnya. Teori gelombang Elliott mencoba menjawab hal ini. Jadi, bukannya ngelihat pergerakan harga itu random, teori ini justru bilang kalau ada sebuah ritme, sebuah pola yang berulang, dan semua itu digerakkan oleh sesuatu yang kita semua tahu betul, emosi manusia. Oke, kita coba flashback sedikit ke tahun 1920-an. Di tengah pasar yang kelihatannya kacau balau, ada seorang akuntan yang udah pensiun, namanya Ralph Nelson Elliott. Dia percaya kalau dia udah nemuin sebuah ritme yang tersembunyi di balik semua itu. Jadi ceritanya, Elliot ini seorang akuntan dan konsultan bisnis. Pas pensiun, dia nggak santai-santai aja. Malah, dia ngabisin waktunya buat ngulik data pasar saham selama 75 tahun. Dia nemuin kalau naik turunnya emosi investor, dari optimis ke pesimis, terus balik lagi, selalu muncul dalam pola berulang yang sama. Nah, pola inilah yang dia sebut sebagai gelombang. Terus gimana sih wujudnya ritme tersembunyi ini? Anehnya, Elliot nemuin kalau semuanya itu bisa disederhanain jadi satu pola dasar yang simple tapi elegan, pola 5-3. Jadi inti penemuannya tuh gini, pergerakan pasar itu nggak pernah lurus satu arah. Sebaliknya, setiap pergerakan maju yang searah tren, pasti bakal ada pergerakan mundur yang lawan tren. Nah, ide aksi reaksi inilah yang jadi dasar dari polanya. Dan ini dia jantung dari teorinya, pola 5-3. Coba deh perhatiin, 5 gelombang pertama yang dikasih nomor 1-5 itu geraknya searah sama tren utama. Ini yang disebut gelombang impulsif. Nah, di sela-selanya ada gelombang 2 dan 4 itu gelombang korektif yang geraknya ngelawan tren. Kalau kelima gelombang ini udah selesai, pasar biasanya ngalamin koreksi yang lebih besar dalam 3 gelombang, A, B, dan C. Oke, jadi poin pentingnya di sini adalah 5 gelombang naik dan 3 gelombang turun itu membentuk satu siklus utuh. Dan disinilah menurut saya jeniusnya Elliot kelihatan. Siklus 5-3 ini bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, siklus ini jadi satu bagian, satu gelombang, dari siklus 5-3 lain yang skalanya jauh lebih besar. Nah, konsep ini nyambung banget ke salah satu ide paling keren di matematika dan alam, fraktal. Intinya, Elliot itu sebenarnya udah nemuin fraktal di data pasar keuangan jauh sebelum konsep ini ngetrend di dunia sains. Dia ngeliat kalau pola 5-3 yang sama itu nggak cuma muncul di grafik tahunan, tapi juga di grafik bulanan, mingguan, harian, bahkan sampai hitungan menit. Nah, slide ini nunjukin konsepnya dengan jelas banget. Coba lihat ya, kalau kita zoom in ke gelombang 1 dari pola impulsif, kita bakal nemuin pola 5-3 lain yang lebih kecil di dalamnya. Begitu juga dengan gelombang 3 dan 5. Inilah yang dimaksud dengan gelombang di dalam gelombang. Pola yang sama berulang terus-menerus, cuma di skala waktu yang beda-beda. Nah, buat ngebedain pola-pola ini, Elliot bikin semacam tingkatan atau skala. Seperti yang bisa kalian lihat, skalanya ini macam-macam. Dari Grand Super Cycle yang bisa puluhan tahun, sampai tingkatan menit yang cuma hitungan hari. Artinya apa? Gede banget dampaknya. Menurut Elliot, pola psikologi massa yang sama persis terjadi di semua rentang waktu. Oke, sampai sini teorinya kedengeran keren dan rapi banget kan? Tapi, dalam prakteknya, ada satu masalah besar yang jadi sumber perdebatan sengit. Subjektivitas. Kutipan dari peneliti Rich Swannell ini, menurut saya, pas banget buat ngegambarin masalahnya. Soalnya, nentuin gelombang-gelombang ini secara real time itu subjektif banget, di mana persisnya gelombang 3 selesai dan gelombang 4 mulai. Apakah ini beneran gelombang impulsif atau cuma bagian dari koreksi yang lebih ribet? Dua analis bisa ngelihat grafik yang sama persis, tapi hasil hitungan gelombangnya bisa beda jauh. Nah, biang kerok dari semua perdebatan ini itu ada di perbedaan antara aturan dan pedoman. Bayangin aja, aturan yang di sebelah kiri. Itu kayak fondasi rumah. Harga mati, nggak bisa diganggu-gugat. Ini dasar teori yang nggak boleh dilanggar. Tapi, ada juga banyak pedoman yang lebih kayak palet seniman yang ada di sebelah kanan. Pedoman ini lebih fleksibel dan bisa diinterpretasiin. Dan disinilah analisisnya jadi lebih mirip seni daripada ilmu pasti. Tapi, gimana kalau kita bisa ngurangin? Atau bahkan ngilangin subjektivitas itu? Nah, di era modern ini, para peneliti mulai pakai pendekatan yang sama sekali beda buat mecahin masalah ini. Jadi, alih-alih ngandelin pengamatan pribadi, peneliti kayak Rich Swannell ini pakai komputer super canggih buat nyisir jutaan data pasar. Tujuannya, buat nyari tahu gimana sih bentuk rata-rata dari sebuah gelombang impuls dan seberapa sering pedoman-pedoman itu beneran kejadian. Dan hasilnya,
Wah, ini membuka mata banget. Di sebelah kiri itu pola impuls yang bersih dan sempurna yang sering kita lihat di buku-buku teks. Nah, di sebelah kanan itu adalah bentuk rata-ratanya setelah menganalisis ribuan contoh dari pasar beneran. Kelihatan kan bedanya? Pola yang asli itu lebih berantakan, proporsinya juga beda. Ini adalah pergeseran dari teori ideal ke realitas statistik. Analisis data ini juga mulai ngebuktiin beberapa pedoman pakai angka yang jelas. Contohnya nih, data nunjukin kalau koreksi gelombang 2 itu paling sering terjadi di sekitar 38% dari panjang gelombang 1. Angka yang pasti familiar buat yang belajar rasio Fibonacci. Ini ngubah pedoman yang tadinya cuma kira-kira jadi probabilitas statistik yang bisa diukur. Terus, gimana soal pedoman alternasi yang tadi kita bahas? Data nunjukin kalau pedoman itu benar kejadian sekitar 61,8% dari total kasus. Yang menarik, angka ini kan rasio Fibonacci yang terkenal itu juga kan? Jadi, ini bukan lagi aturan pasti, tapi sebuah probabilitas. Data nunjukin ada peluang sekitar 62% kalau pola koreksinya bakal bergantian. Jadi, ini dia intinya. Analisis modern ini mengubah teori gelombang Elliott dari yang tadinya alat prediksi yang sifatnya seni menjadi sebuah kerangka kerja berbasis probabilitas. Jadi bukan lagi soal bilang pasar pasti akan begini, tapi lebih ke berdasarkan data historis ada kemungkinan 70% pasar akan bergerak dalam pola ini. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang seru banget buat dipikirin. Apakah kita sekarang ada di ambang di mana kekuatan komputasi bisa ngubah seni analisis pasar jadi ilmu yang pasti? Atau jangan-jangan elemen psikologi manusia yang nggak bisa ditebak bakal selalu bikin pasar jadi arena ketidakpastian? Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.